Indonesia mengakuisisi dogfighter terbaik dunia. Pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia menandatangani MOU pada tanggal 21 Agustus, dan Boeing menekankan bahwa kesepakatan tersebut bergantung pada persetujuan dari pemerintah AS. Dalam pernyataan pers Boeing, Subianto menyatakan, "Kami dengan bangga mengumumkan komitmen kami untuk pengadaan kemampuan pesawat tempur F-15EX yang penting bagi Indonesia. Pesawat tempur canggih ini akan melindungi dan mengamankan negara kita dengan kemampuan canggihnya." Marsikal Udara Yusuf Jauhari, yang memimpin Badan Fasilitas Pertahanan Indonesia, bersama dengan Mark Sears, Wakil Presiden dan General Manager Boeing Fighter, menyelesaikan perjanjian tersebut setelah tur pabrik yang dilakukan oleh delegasi Indonesia. Namun Boeing dan Kementerian Pertahanan memilih untuk tidak mengungkapkan informasi mengenai aspek keuangan dari perjanjian tersebut. Pada bulan Februari 2022, Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan (DSKE), pemerintah AS mengumumkan dukungannya terhadap potensi pengaturan penjualan militer asing (FMS) senilai $13,9 miliar untuk memasok 36 Boeing F-15ED ke Indonesia. Namun pengumuman Boeing pada tanggal 21 Agustus mengenai MOU F-15X menggunakan istilah F-15EDN untuk pesawat tempur Indonesia, berbeda dengan sebutan F-15ED yang sebelumnya digunakan. F-15X adalah versi tercanggih dari F-15 yang pernah dibuat, dengan kontrol penerbangan fly-by-wire digital, sistem peperangan elektronik baru, kokpit digital yang seluruhnya terbuat dari kaca, serta sistem misi dan kemampuan perangkat lunak terbaru, yang semuanya akan dimanfaatkan dalam pengiriman E-15EDN baru, menurut Boeing. Menggabungkan keahlian bertahun-tahun dalam mengembangkan kemampuan F-15EX, Boeing menekankan keunikan F-15 di antara pesawat tempur, dan menegaskan bahwa kemajuan ini akan menempatkan Indonesia di garis depan dalam kemampuan dominasi udara. Perusahaan juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung inisiatif ini. Tiongkok menegaskan kembali komitmen kemitraannya dengan pemerintah AS dalam memajukan tujuan keamanan pada skala internasional melalui kerjasama dengan sekutu dan mitra di seluruh dunia. Boeing dan Dirgantara Indonesia menandatangani nota kesepahaman untuk menjajaki potensi bidang kolaborasi jika penjualan F-15X ingin diselesaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah meningkatkan pengeluaran pertahanannya untuk memperbarui armada pesawatnya. Jakarta saat ini mengoperasikan jet F-16 produksi Amerika dan jet Sukhoi Su-27 dan Su-30 Rusia. Negara tersebut juga memesan jet tempur Rafale Prancis. Dassault Aviation mengungkapkan pada 10 Agustus bahwa kesepakatan pembelian pesawat tempur Rafale tahap kedua untuk Indonesia telah berlaku efektif pada hari itu. Pesanan yang dilakukan pada tahap kedua adalah sebanyak 18 unit Rafale. Dan ini terjadi setelah tahap pertama dari 6 Rafale berlaku efektif pada September 2022, sehingga total ada 24 pesawat yang dipesan. Rencana utama Jakarta adalah mengakuisisi 42 unit Rafale senilai $8,1 miliar, namun pengadaannya dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus. Pengadaan Rafale, generasi terbaru, untuk TNI Angkatan Udara mencakup solusi turnkey yang komprehensif dan manfaat industri yang signifikan bagi sektor penerbangan Indonesia. Selain itu, inisiatif pendidikan akan dimulai untuk meningkatkan keahlian teknis di bidang aeronautika. Akuisisi F-15 dan Rafale akan menjadi aset tersendiri, menjamin kedaulatan dan otonomi operasional Indonesia, serta meningkatkan posisinya sebagai kekuatan regional yang penting. Selain dua jet tempur tersebut,
Indonesia juga telah mendapatkan kesepakatan senilai $800 juta untuk pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000 5 bekas. Sebuah keputusan yang menuai kritik karena kondisi pesawat yang relatif lebih tua. Selain itu, negara Asia Tenggara juga berencana mengakuisisi 50 unit jet tempur generasi baru KF-21. Sebuah upaya kolaboratif yang dilakukan bersama dengan Korea Selatan. Kontraktor Dirgantara Indonesia PT Dirgantara Indonesia berdiri sebagai peserta proyek KF-21, berbagi perannya dengan Korean Aerospace Industries (KAI) dengan kepemilikan 20%. Meskipun ada pengaturan ini, beberapa kasus di mana Jakarta mengabaikan pembayaran untuk memperkuat keterlibatannya menimbulkan keraguan mengenai keteguhan pemerintah dalam proyek ini dalam jangka panjang. Meskipun demikian, dimulainya produksi KF-21 diperkirakan hanya akan terjadi antara tahun 2026 dan 2028. Mengingat jangka waktu tersebut, keputusan untuk mengakuisisi Rafale dan F-15 tampaknya dapat dibenarkan dan siap untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Udara Indonesia secara signifikan. Secara keseluruhan, rencana pengadaan jet tempur canggih oleh Angkatan Udara Indonesia menandai lompatan kemampuan yang signifikan dan berkontribusi pada penguatan posisi Jakarta sebagai pengaruh regional yang menonjol.